Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan sekalian saya hormati, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa dipertemukan dalam kondisi insya Allah sehat walafiat ya semuanya. Saya tadi mencoba beberapa kali sebelum rekan sekalian masuk. Ini kayaknya mungkin ada error lagi di Zoom meeting saya nih. Nah, nanti kalau misalkan bermasalah ini akan saya coba minta tolong Ajib lagi untuk share screen ya. Saya coba sekali lagi nih ya. Siapa? PowerPoint. Saya coba share screen lagi. Oke, mudah-mudahan tidak masalah nih. Mungkin memorinya sudah mulai low ya. Tadi sudah saya tutup browser. Baik, kita atau tadi sudah sempat saya melihat beberapa rekan-rekan yang sudah hadir. Di sini ada Ajib terutama ini yang sudah menyapa di awal sebelum saya menyapa Ajib. Posisi di mana Ajib sekarang, Ajib? Di kampung halaman lagi? Palangkaraya, Pak. Mau Palangkaraya lagi ya? Makanya Kapan mau ke Banjarmasin lagi nih kawan-kawan nih? rencana saya mau minggu depan, Pak, Rabu depan mau praktek biarpun sendiri gitu, Pak. Baik, iya. Saya ke Banjarbaru, Pak. Oke. Karena hari besok tanggal 1 itu hari Kesaktian Pancasila ya kalau tidak salah ya, libur. Pak. Mau Rabu ini kan besok libur gitu loh, Pak. Makanya rencana saya Rabu depan. Baik. Teman-teman yang mau ikut ya bisa hari Rabu depan. Baik. Oke, terima kasih. Itu ya Ajib dan kawan-kawan, nanti kalau yang mau ke kampus lagi tolong dikabari. Nanti seperti kemarin itu petugas di kampus kelabakan, tapi sebelumnya sudah sampaikan ke Kaprodi, mungkin Kaprodi belum koordinasi dengan yang membersihkan ruang, tapi ruangnya sudah dibersihkan, cuman kurang kemarin karena kapasitas ruangnya kan terbatas, itu mungkin sekitar 25 atau 30. Ternyata kan yang hadir lebih dari itu. Makanya kemarin harus diangkut lagi dari kelas sebelah. Baik, kita akan coba lanjut dulu. Tadi saya lihat beberapa, ada Zaki, ada Aditya, ada Rashid, ada siapa tadi ya? Gabriel, ada Aditya Pratama dan rekan-rekan sekalian yang lain ya. Nanti silakan ini saya belum buka presensi online-nya, nanti tolong diingatkan lagi. Tapi yang saya ingat tadi baru membagikan materinya ya, sudah PDF-nya saya berikan. Karena kalau si PowerPoint yang dibagikan itu besar sekali anunya yang terkirim, karena di dalamnya ada video ya, include segala macam ininya, video demonya. Mohon maaf hari ini saya mungkin agak pilek, jadi suaranya sedikit bindang terdengar di rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan yang lain tidak sakit seperti saya. Mungkin karena beberapa waktu terakhir itu tidak ada libur, hari biasa pokoknya masuk terus ke kampus karena kami harus menyelesaikan robotnya kemarin ya. Nanti semester depan kawan-kawan sekalian akan mengambil mata kuliah pemrograman robotika dan sekaligus mungkin bisa melihat langsung di kampus yang di Banjarbaru itu ada tim robot SAR yang berkaki 6 dan di Banjarmasin ada robot pemain bola beroda yang ada 2 buah itu yang dibuat. Tapi satu yang sudah jalan, satu masih menunggu komponen sampai sekarang belum nyampe-nyampe. Nanti rekan-rekan sekalian bisa melihat sambil nanti belajar di mata kuliah pemrograman robotika. Nah, hari ini kita akan coba lanjut dulu materi kita terkait dengan dot metric display ini. Jadi kalau ada yang bertanya kemarin dot metric display ini ada di mana? Di banyak tempat sudah digunakan. Mungkin di toko-toko, di depan kantor-kantor pemerintahan, atau mungkin juga di beberapa supermarket gitu ya, atau mungkin di mall. Itu rekan-rekan sekalian mungkin tidak asing melihat display ini. Cuma namanya aja, oh itu ternyata dot metric display. Mungkin dipikirnya itu hanya LED atau lampu-lampu biasa gitu ya. Padahal itu dot metric display yang kalau memprogramnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya.
Tapi kalau nanti prinsip dasar yang sudah kita coba pelajari sama-sama di mata kuliah ini sudah dipegang, nanti insya Allah untuk memprogram yang seperti yang sudah ada di pasaran itu saya kira tidak jadi masalah lagi. Nah, kalau yang dijual di pasaran itu serinya kalau tidak salah orang menyebutnya P10 dot metric display, itu bisa, saya tidak ingat persis atau tidak tahu persis berapa jumlah titik yang ada di display dot metric P10 itu. Nanti sambil dicari tahu di marketplace ya. Saya tidak hafal. Harganya saya tidak juga hafal, mungkin 100-an ribu. Nanti itu sudah diberikan programnya, kemudian kita tinggal isi si tulisan yang mau ditampilkan di situ apa. Nah, tapi itu kan sudah ada ininya, sudah ada apa istilahnya ya, program bawaannya. Jadi mungkin kalau diminta untuk memprogram dari awal itu yang bisa jadi kita tidak bisa melakukannya. Tapi karena kita nanti sudah belajar ini, harapannya bagaimana memprogramnya itu bisa bisa dipahami dengan baik karena dasarnya sudah diajarkan di kuliah ini ya. Nah, microcontroller yang kita gunakan masih tetap sama, TMEGA 328. Kemarin, oh ya saya belum nanya, Ejip itu beli modulnya kemarin berapa? Sama masternya kemarin 500 lebih, Pak. Hampir 600 500. masternya. Jadi berapa jadinya? 600-an sampai enggak? Bentar Pak ya, saya ngecek kemarin. Kan saya tuh pakai ongkir sendiri Pak kemarin tuh. Kita tunggu ya. Nanti Ajib bisa disampaikan di chat ya harganya. Siapa tahu ada kawan-kawan yang juga mau belajar dan mau beli itu. Kalau tidak salah dulu kata Pak Boy ini sekitar 750 atau 800 ribu ini harganya kemarin. Tapi nanti kalau tadi harganya sudah lebih murah, bisa jadi sudah mulai lebih terjangkau. Untuk harga Arduino sama boardnya Pak 538.000 itu belum ongkir. Belum ongkirnya ya, baik. Baik, terima kasih Ajib informasinya. Nanti kalau ada yang berminat silahkan mencet Ajib ya, atau nanti bisa di-share di grup aja nanti. Oh ini ternyata belinya di mana. Saya terus terang sampai sekarang belum mencari tahu persis di mana di mana tempat membeli modul itu karena dulu diberikan langsung oleh Pak Boy. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan materi microcontroller ini dari awal sampai di pertemuan kemarin. Sudah sampai ke dot metric display. Jadi LCD pun rasanya sudah cukup kita pelajari dari LCD yang paralel biasa sampai yang I2C yang serial itu. Kemudian kombinasi analog input sudah dipraktekkan juga sempat waktu rekan-rekan sekalian ke Banjarmasin. Dan terakhir kemarin pertemuan ke-12 kita sudah sampai sini ya. Baik. Oke. Saya mute dulu ya rekan-rekan sekalian. Nah, hari ini kita akan lanjut dulu. Cuman sebelum lanjut, saya akan coba mengulang sedikit dulu ya terkait dengan dot metric display ini. Karena memang kalau kita lanjut apa yang kita pelajari sebelumnya itu bisa jadi saya sendiri sudah lupa gitu. Oh, saya kemarin mengajar di bagian mananya. Oh, makanya saya ulangi lagi di sini untuk juga kita sama-sama mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari dan sudah dipraktekkan, paling tidak didemokan ya di mata kuliah ini, kemudian sudah saya videokan dan sudah saya tampilkan. Ingat dot metric display kemarin ada yang CCIR, ada yang CCR. Nah itu yang di tempat kita kalau tidak salah nanti yang CCIR itu ya. Nah jadi itu yang perlu diingat baik-baik modelnya seperti apa yang kita kemarin apa namanya program itu yang model kolomnya itu diberi tegangan negatif atau ground gitu ya istilahnya ya. Kemudian yang barisnya itu diberi tegangan positif atau PCC, atau kalau di program kita beri data high atau 1. Nah, banyak kan sudah lengkap ya jadinya ya keterangannya. Artinya yang anoda itu harus diberi tegangan positif atau di bahasa elektroniknya diberi PCC. PCC-nya kebetulan kalau di sini 5 volt ya. Kemudian kalau di program kita beri data high atau 1. Nah, itu. Kemudian kalau untuk kolomnya itu kita karena dia terhubung ke katodanya dari si diodanya kemarin ya, LED yang apa namanya? Bagian katodanya. Maka si bagian kolomnya itu kita harus hubungkan dia ke ground atau
bagian negatif baterai ya kalau pakai baterai. Nah, kurang lebih seperti itu yang kemarin kita coba bahas atau pelajari terkait dengan jenis dot matrix display. Nah, ini tampilan secara elektroniknya. Kita tidak bahas lagi secara detail di sini. Jadi hanya menyampaikan dan mengulangi apa yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu untuk mengingat-ingat saja. Nah, ini yang kemarin terpasang di tempat kita adalah CCIR ini. Cathode column and not row ya. Maaf nih, masih agak belibet bahasa Inggrisnya. Kalau di UGM lalu itu ya, itu memang ada kelas, saya cerita sedikit ya, ada cerita, bukan ada, maksudnya ada kelas internasional. Jadi kalau mahasiswa itu berbicara sesama temannya, mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya sering mendengar mereka berbicara bahasa Inggris. Dan kawan-kawan kuliah saya pun ada yang dari apa namanya negara lain ya. Jadi kalau mereka menyapa kita, menyapa kami itu biasanya pakai bahasa Inggris. Ada juga yang pakai, karena dia dari Libya itu, ada juga yang pakai bahasa Arab. Tapi karena standar komunikasi di UGM itu adalah bahasa Inggris untuk sesama mahasiswa ataupun ke dosennya ya, mahasiswa internasional, maka bahasa Inggris itu tidak terlalu asing bagi kami waktu di UGM lalu. Mungkin di tempat kita belum terbiasa. Tapi rekan-rekan sekalian mungkin yang sering nonton film ataupun sudah sering mendengar lagu-lagu berbahasa Inggris itu saya kira tidak masalah ya. Jadi memang bahasa-bahasa teknis di microcontroller ataupun di komputer itu kan kebanyakan memang menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya kira rekan-rekan sekalian jauh lebih paham dari saya. Saya kadang-kadang kalau berbahasa Inggris dengan kawan yang dari negara lain itu agak belibet juga. Tapi ya paling tidak beranilah gitu lah untuk menyampaikan sesuatu ataupun menjawab apa yang mereka tanyakan gitu. Baik. Jadi dot matrix display ini kemarin punya titik atau punya titik ya, namanya dot, itu adalah 7 kali 5. 5 baris kolomnya, kemudian 5 baris kemudian kolomnya 7. Kebalik, mohon maaf. 7 baris dan 5 kolom. Mohon maaf nih, jadi kebalik-balik saya. Karena disebut 7 kali 5, maka baris dulu baru kolom ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian itu sudah saya tes ya waktu itu ya. Kemudian ini kita sudah coba juga menyalakan LED ini, LED dot matrix ini, LED yang ada di dot matrix ini per baris kita sudah coba kemarin untuk menyalakannya. Kemudian kalau misalkan kita mau menyalakan secara keseluruhan, titik-titik ini juga sudah kita lakukan. Dan untuk koneksinya sendiri kurang lebih seperti ini. Ini yang perlu diingat-ingat. Mungkin Ajib kemarin sudah mencoba di modul yang sudah dibeli itu. Saya ingatkan lagi, ini adalah catatan penting kalau nanti rekan-rekan sekalian membuat alat ataupun mau memprogram sesuatu yang terkait dengan microcontroller, maka catatan untuk tabel koneksinya ini harus dibuat baik-baik. Jangan sampai nanti bingung memprogram atau istilahnya bahasa Banjar itu bahapal aja gitu ya, langsung colok aja ini tanpa ada panduan. Panduan ini sebenarnya kita buat sendiri. Jadi kita menentukan pin dari perangkat eksternal di luar microcontroller itu kita hubungkan ke pin mana di microcontrollernya. Dan yang paling penting juga adalah jangan sampai nanti konektor powernya itu terbalik, karena saya lupa di modul master micro Arduino-nya itu sudah terpasang pengaman dioda apa tidak. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau misalkan sudah dipasang pengaman, mungkin terbalik itu tidak jadi masalah ya. Jadi paling tidak menyala saja display segala macam atau perangkat-perangkat lain yang terhubung di situ. Tapi kalau misalkan itu tidak dilengkapi dengan pengaman dioda tadi, maka bisa jadi sekali kita menghubungkan powernya terbalik, maka semuanya nanti akan juga rusak seperti itu. Termasuk ke microcontroller ya, jangan sampai salah. Jadi catatan ini penting untuk kita nanti melakukan programming. Jadi program itu tidak sembarangan, harus ada panduannya dulu, dan panduan itu kita buat sendiri dan kita tentukan sendiri. Nah, sekali lagi si microcontroller kebalik-balik ya. Microcontroller yang 328 ini yang di Arduino Uno itu punya sekali lagi hanya 14 pin digital. Dan 2 diantaranya sudah kita pakai dan kita tidak ganggu gugat.
di pin 0 dan pin 1, ingat itu ya. Jadi pin 2 dan pin 13 yang kita pakai. Kebetulan ini dia sudah disetting bisa untuk dihubungkan ke dot matrix display. Sebentar ya. Nah, ini kemarin kita coba hubungkan baris dan kolomnya ke pin-pin yang tadi ya. Ingat baik-baik di situ. Kemudian ini programnya yang kemarin kita coba setting dulu. Jadi semua pin yang dari pin 2 sampai pin itu Ajib sudah mencoba ya. Dari pin 2 sampai pin 13 itu kemarin sudah kita setting dia sebagai output. Kemudian kita belum menghubungkannya ke ini ya, ke apa namanya potensiometer, karena nanti bisa aja dicoba pada saat praktikum nanti. Untuk kemudian kalau misalkan dia menunjukkan angka sekian atau menerima input sekian dari potensiometer, kemudian nanti angka ataupun huruf yang muncul itu diganti-ganti saja. Misalkan kalau paling kanan itu F misalkan yang full gitu. Kemudian kalau paling kiri nanti E empty gitu. Kalau tengah-tengah apa half gitu ya. Nah, silakan nanti dibuat. Nah, tapi kita akan coba pelajari dulu hari ini bagaimana kita coba membentuk sebuah huruf gitu ya. Nah, karena keterbatasan modulnya, jadi di modul itu kan hanya ada satu dot matrix display. Jadi kita hanya nanti bisa membuat satu tampilan huruf, kecuali nanti kalau sudah nanti dilanjut di materi berikutnya lagi kita bisa buat dia bergeser gitu ya jalannya. Jadi seolah-olah nanti ada huruf yang bergerak dari kanan ke kiri atau sebaliknya, silahkan nanti dibalik. Tapi kalau di materi kalau tidak salah sudah saya coba buatkan yang dari kanan ke kiri. Nah itu biasanya juga seperti itu ya orang, karena tulisan bahasa Indonesia itu kan mulainya dari kiri. Karenanya untuk membaca dari kiri ke kanan, huruf yang tampil di dot matrix display itu harus kita balik dari kanan ke kiri. Nah itu alasannya kenapa jadi tampilan dot matrix display, huruf-huruf di dot matrix display yang ada di luar sana itu kebanyakan munculnya dari kiri ke kanan, tidak dari kanan ke kiri. Kecuali nanti mungkin kalau yang membuat tampilan bahasa atau huruf Arab gitu ya, nah bisa jadi dibalik nantinya. Baik, ini untuk menyalakan semua titik. Kemarin sudah kita coba semua programnya yang tadi. Kemudian ini mematikan semua titik. Kenapa kita perlu mematikan? Nanti atau kemarin itu kita sudah mencoba membuat yang berbling ya, bling ya, kedap-kedip maksudnya, flip-flop kalau bahasa kami dulu di kuliah dan juga di waktu sekolah dulu ya, SMK dulu. Namanya flip-flop. Kemudian ini kalau kemarin kita mencoba semua titik menyala dan kemudian semua titik mati, maka kurang lebih seperti ini. Jadi kita coba matikan dulu semuanya. Jadi standarnya kalau orang membuat program biasanya semuanya diprogram untuk mati dulu baru dinyalakan. Karena misalkan kalau nyala dulu bisa jadi nanti tampilannya entah nanti ada yang kacau ataupun mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi matikan dulu baru nanti dicoba dihidupkan. Untuk nanti proses analisanya lebih gampang daripada kita nyalakan kemudian nanti bingung kok nyalanya tidak ini. Jadi caranya matikan dulu baru dinyalakan ya. Kemudian ini sama tadi ini contohnya kemarin ya, sudah demonya nih. Ini blinking dot matrix display-nya sudah dipraktekkan dan diperlihatkan hasilnya. Kita lanjut dulu kemarin ini kalau fotonya. Nah, kalau di satu titik yang kita nyalakan kemarin juga sudah kita coba programnya menyalakan satu titik ya. Sampai kemarin kita menyalakan 4 titik, caranya sudah saya sampaikan di situ. Jadi ternyata untuk menyalakan 4 titik itu saja kita harus membuat prosedur satu-satu, nyalakan titik di B1, K1, artinya baris 1, kolom 1 ya. Jadi cara membacanya seperti itu. Ini hanya mempermudah saja untuk kita mengidentifikasi ini program atau prosedur ini untuk apa. Jadi jangan sampai nanti kita yang buat program, kita yang bingung. Nah, untuk mengurangi rasa bingung itu, maka kita beri keterangan. Makanya di masing-masing baris ini juga akan, bentar saya masing barisnya ini juga sudah saya sertakan komentar ini. Sebenarnya bukan komentar, keterangan ya. Cuman kalau di bahasa pemrogramannya ini disebut dengan komentar. Komen
uncomment gitu ya. Jadi kalau misalkan double slash, kalau di shortcut-nya maka tinggal kontrol slash gitu atau kontrol garis miring. Maka nanti akan baris di mana kursor itu berada itu jadi komentar semuanya. Nah, kalau misalkan kita mengetik komentar di baris yang juga ada program yang aktif gitu ya seperti ini, maka kita ketik saja manual ini double slash, kemudian baris hidup, baris 1 hidup, baris 2 mati, dan seterusnya. Ini keterangan maksudnya ya, bahwa baris programming ini itu adalah diberi keterangan akan menghidupkan baris 1 dari si dot matrix display-nya. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, untuk titik B1K1 kita cukup menghidupkan baris 1 nih ya, baris 1 dan kolom 1 ini. Nah, ini yang kita lakukan untuk kemudian nanti menyalakan titik ini ya, titik di B1K1. Nah, kurang lebih seperti ini anunya kalau kita nyalakan satu titik itu dan hasilnya seperti ini. Ya, di tampilan gambar ini adalah tadi sebelumnya kita panggil dulu prosedur nyala titik 1 underscore B1 underscore K1. Jadi kalau saya bikin program, bikin prosedur itu ya, di awal hurufnya ini pakai huruf kecil, kemudian baru kalau itu ada beberapa kata nyala, kemudian titik T-nya ini huruf besar tanpa diberi spasi ya. Diberi spasi juga tidak masalah, cuman nanti harus konsisten. Kalau manggil membuatnya tanpa spasi, manggilnya juga tanpa spasi. Kalau nanti membuatnya dengan underscore ini atau garis bawah, maka juga harus dipanggil dengan garis bawah. Kalau saya tinggal copy paste aja tadi prosedur yang tadi dibuat di sebelumnya ya, kemudian ditambahi dengan titik koma di sini. Kalau mau ditambah keterangan nanti ya Ajib dan kawan-kawan yang lain di sini tinggal di double slash. Ini namanya memanggil prosedur nyala titik B1K1. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti tinggal diberi keterangan. Jadi mungkin saya tidak memberi keterangan di program yang tadi. Nah, kalau misalkan kita kemarin sudah menyalakan beberapa titik yang lain juga tidak masalah ya. Tinggal dibuat saja prosedur satu lagi untuk baris dan kolom yang diinginkan untuk nyala gitu. Jadi saya lewati ini, kemarin kita sudah buat yang baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, dan baris 4 kolom 1. Nah, kemarin kalau kita nyalakan semuanya itu kan sudah juga kalau tidak salah ya. Nah, ini 4 titik ini baris 1, 2, 3 ada 4 dan berada di kolom 1 semuanya. Nah, yang kita lakukan kemarin kita melakukan scanning ya sebenarnya ya. Jadi nyala itu bergantian. Jadi bisa dilihat di programnya itu kemarin bahwa Hafizuddin baru login. Oke. Bahwa kemarin untuk menyalakan 4 titik itu saja kita harus melakukan scanning dulu satu-satu dinyalakan. Belum lagi tadi kalau di prosedur sebelumnya itu kan mematikan titik yang lain, kolom yang lain, baris yang lain, kemudian menyalakan titik yang diinginkan, menyalakan kolom yang diinginkan. Jadi prosesnya panjang, cuman sekali lagi, sekali kita ini paham atau bisa dipahami, insya Allah nanti untuk membuat yang rumit itu saya kira tinggal kreativitas saja lagi. Dan kalau misalkan nanti mau gitu ya, itu bisa jadi nanti dijadikan haki gitu ya programnya itu. Oke, Adit. Baik, jadi kalau misalkan ada yang mau... Kenapa, Adit? Storing ya, atau feedback ya? Baik, ini kemarin kita sudah nyalakan 4 titik ya. Saya lanjut dulu. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan sambil di ini ya. Sambil di interupsi saja saya ini. Nah, jadi di point loop-nya, ingat prosedur yang ada di Arduino itu biasanya 2 ya, yang sudah disediakan. Yang pertama setup, yang kedua point loop. Nah, kalau misalkan kita ingin hanya menyalakan menjalankan program itu sekali saja, maka kita bisa masukkan ini di point setup saja. Jadi sekali aja dijalankan sudah selesai habis itu. Tapi kalau misalkan kita ingin melakukan running program atau baris program ataupun prosedur ini secara terus-menerus, maka baris program yang ingin kita jalankan secara terus-menerus itu kita letakkan di point loop seperti ini ya. Jadi ini pergantian antara
nyala titik di baris 1 kolom 1 dan seterusnya sampai baris keempat kolom 1. Jadi berada di kolom yang sama tapi di baris berbeda. Nah, kurang lebih nyalanya seperti ini kemarin. Kalau kita coba sudah upload ya ke microcontroller dan microcontrollernya sudah terhubung ke dot matrix display dan kita beri power, maka kurang lebih seperti itu ya jadinya. Nah, kemarin ini kalau di apa namanya? Kalau kita sebentar. Ini proses scanningnya. Sekali lagi saya sampaikan kemarin, mungkin kalau Ajib yang sudah mencoba itu saya kira tidak terlihat ya Ajib ya anunya, proses scanningnya kalau kita langsung melihat. Kalau saya ini kan merekam dari modulnya, kemudian saya rekam menggunakan handphone, itu masih tertangkap proses scanningnya yang terjadi di ini, di dot matrix display-nya. Walaupun kita sudah kecilkan ininya, delay-nya, tapi tetap terlihat jadi frame rate-nya itu masih terlihat oleh kamera. Apa ya? Benar ya? Frame rate, bukan frame rate, sebentar. Shutter speed-nya kamera itu masih lebih cepat dari kecepatan scanning dari si dot matrix display-nya. Ya, kira itu ya. Nah, kemudian kita masih di dot matrix display ini. Sekarang kita coba buat function-nya ya. Kalau tadi kan kita panggil prosedur. Jadi kalau prosedur di bahasa pemrograman yang saya tahu gitu ya, itu prosedur biasanya tidak menyertakan namanya parameter. Kalau di function, maka function itu adalah prosedur yang kemudian kita function yang kita modifikasi, ada parameternya sehingga dia prosedur yang kita modifikasi sehingga dia nanti kita sebut sebagai function. Jadi function-function yang ada di Arduino ya, atau di Arduino IDE itu di programnya situ, salah satunya adalah delay itu. Jadi nanti ada delay. Kalau delay saja itu maka dia akan masuk ke satuan millisecond atau milidetik. Nanti delay microsecond ya. Jadi ada function lagi namanya delay microsecond. Nah, sementara ini yang kita pakai adalah delay millisecond. Makanya kalau misalkan kita ingin mendelay atau menunda baris program itu selama 1 detik, maka kita beri 1000 milidetik. Artinya 1000 milidetik sama dengan 1 detik gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita akan coba membuat sesuatu yang meringkas dari apa yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan prosedur ya. Jadi intinya kalau misalkan kita ingin membuat sebuah karakter di dot matrix display ini, kurang lebih datanya yang kita berikan ke Arduino adalah ini ya. Jadi misalkan untuk menyalakan baris pertama di kolom ini huruf A ya. Jadi ini huruf A standar dari dot matrix display. Ya, ini ya. Ini huruf standarnya. Jadi huruf standar itu untuk menampilkan huruf A adalah di baris ke 1 atau baris pertama itu kolom 2, 3, 4-nya dinyalakan. Kemudian di baris keduanya kolom 1 dan kolom 5 yang dinyalakan, sisanya mati. Dan seterusnya kecuali yang baris 1, 2, 3, 4. Ini baris keempat, ini semua kolomnya hidup atau di baris keempat semua kolomnya hidup. Makanya nyala semua di situ. Sisanya ada yang kolom 1, kemudian kolom 5, kolom 1, kolom 5 dan seterusnya. Nah, sampai situ dulu silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Hafizuddin, Irfan. Irfan ini kalau sekilas dari foto profilnya itu seperti lulusan SIMIK dulu namanya Muhammad Bustomi. Tapi nggak tahu ya, kadang foto dengan tampilan aslinya mungkin tidak sama. Seperti mungkin kalau saya kalau di Zoom meeting ini tampak lebih muda gitu ya, bisa jadi ya. Tapi kalau pas ketemu tuanya luar biasa ya jadinya. Ya Jip ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah ya. Bentar. Nah, ini mohon maaf nih keselip nih. Jadi kalau ini hanya mengingatkan saja tadi ya bahwa kita menggunakan yang CCIR ya. Baik, kemudian kita lanjut dulu. Prosedur yang kita coba buat kali ini adalah sama aja sebenarnya memberikan data ke masing-masing ini ya, masing-masing baris dan kolom. Kalau tadi kan kita memberi datanya secara manual di void ataupun di prosedur mana, misalkan nyala titik
titik baris 1 kolom 1, nyala baris 2 kolom 1 dan seterusnya. Nah, kalau sekarang kita akan coba buat satu function yang akan memberi data itu baik itu ke baris ataupun ke kolom. Dan tipe datanya karena hanya ada 2 ya, 0 dan 1 ataupun high atau low, maka kita beri dia atau kita setting menggunakan tipe data boolean saja. Ini menulisnya agak panjang, tapi tinggal di copy paste aja. Misalkan boolean. Jadi ini nama functionnya adalah nyala.metric ya, nyala.metric. Nyala.metric. Kemudian ini dari tipe datanya boolean. Kemudian bar 1 ininya baris 1. Kemudian boolean koma, boolean lagi, spasi baris 2. Dan seterusnya semuanya tipe datanya adalah boolean. Dan terakhir ini variabelnya namanya col 5 itu kolom 5. Jadi kita punya kurang lebih 12 variabel yang masuk di sini. Nah, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 variabel yang masuk ke dalam function nyala.metric ini. Jadi sekarang dia berubah jadi function karena apa? Karena di sininya ada parameter. Jadi yang di dalam ini yang saya bulati ini namanya parameter. Jadi parameter itu sebenarnya variabel yang kemudian kita nanti bisa beri data langsung pada saat kita panggil functionnya tadi. Seperti misalkan kita memanggil atau menjalankan apa namanya si function delay ya. Jadi delay kemudian dalam kurung berapa? 100, 200, 300, 1000 gitu atau 5000 atau berapa ribu. Tergantung kita mau berapa. Nah, jadi di dalam function delay itu ada namanya parameter variabel parameter gitu ya. Yang disebut sebagai time-nya tadi atau waktunya berapa lama. Tapi dia di settingnya atau defaultnya selama satuannya adalah milidetik. Nah, ini satuannya bukan tipe datanya adalah boolean. Jadi dia hanya bisa diberi data 1 dan 0. Kita lanjut dulu ya sebentar ya. Jadi kalau yang bingung dengan penjelasan saya ini bisa ditanyakan lagi. Nah, jadi di dalamnya itu sebenarnya sama aja seperti yang tadi, cuman nanti kita bisa lebih dinamis gitu untuk memberi data ke baris dan ke kolom. Kalau tadi kan kita kan saklek ya, jadi baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2 gitu. Jadi agak-agak terbatas dan tidak bisa satu prosedur itu untuk kemudian kita pakai lagi. Jadi satu titik satu prosedur, menyerahkan satu titik satu prosedur. Kalau ini nanti tidak. Jadi satu prosedur ini nyala.metric ini kita bisa nyalakan baris dan kolom yang mana saja. Tergantung nanti yang kita inginkan nyala itu yang mana. Nah, ya kita buat kurang lebih seperti tadi ya, seperti yang masing-masing ini tadi, masing-masing prosedur tadi untuk baris 1 kolom 1, misalkan untuk baris 2 kolom 1. Tapi sekarang kita jadikan dia sebagai function seperti ini. Dan terbuka ya, maksudnya kolom 2 ini, nomor 2 ini artinya tadi dia adalah terhubung ke baris 2. Jadi kedua di sini, dua di sini maksudnya adalah pin 2 dari microcontroller itu terhubung ke baris 1 tadi ya. Kemudian pin 3 terhubung ke baris 2 dan seterusnya. Seperti defaultnya tadi atau settingan kita di awal tadi di setup yang tadi menyeting sesuai dengan tabel tadi ya. Jadi tabelnya kan sudah kita buat di awal bahwa pin 2 itu terhubung ke baris 1 dan seterusnya sampai pin 13 pin 13 ke kolom 5. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini mungkin di bahasa pemrograman yang lain juga sempat diajarkan ya yang model seperti ini. Jadi ada prosedur yang kemudian diberi parameter, ada variabel parameternya di situ. Kemudian itu yang kita sebut sebagai keseluruhan ini function. Jadi yang disebut function itu keseluruhan ini ya, semuanya ini function. Nah, kalau si parameternya itu ini, saya ulangi lagi. Parameternya ini. Bentar. Nah, apa sih ini? Nah, ini parameternya ya. Parameternya. Di dalam parameter itu ada variabel. Nah, setiap variabel punya tipe data. Namanya ini, tipe datanya boolean. Mungkin sudah pernah sebelumnya kita buat
apa namanya, function juga, tapi tipe datanya bukan boolean ya. Nah, mungkin tipe datanya integer atau byte atau apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sih salah satu function dari nyala .metric display. Kita lihat dulu ya. Sama nih ya. Nah, bentar. Ini kurang lebih seperti tadi ya. Saya ulangi. Ya sama. Ini hanya penekanan saja. Jadi di prosedur di function ini yang .metric ini itu untuk katode itu kalau kita beri data 0 maka dia hidup, kalau si anoda dia kemudian 1 itu mati ya. Di sini ya, di bagian kolomnya. Nah, sebentar. Nah, kurang lebih kalau misalkan kita ingin menyalakan semua ini ya, semua titik, itu kita tinggal apa namanya, panggil si function nyala .metric ini dan kita berikan variabel masing-masing tadi ya, baris dan kolomnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini baris 1, baris 2, 3, 4, 5. Baru ini kolom bentar, sebentar ini coba kita ulang. Baris 1 sampai 7. Oh ya. Jadi sekali lagi ini barisnya ini saya beri highlight sini ya. Nah, ini barisnya sampai 7. Nah, ini kolomnya dari kolom 1 sampai kolom 5. Nah, kalau sebelumnya kan kita kan harus membuat atau memanggil tadi nyala titik semua. Tapi kalau yang sekarang kita tinggal beri datanya saja di semua baris 1, semua kolom 0, maka nyalanya kurang lebih seperti yang ada di samping ini. Jadi kalau dijalankan ya, jadi di void loop-nya tinggal 1 ini nyala .metric 1 semua di barisnya, kemudian 0 semua di kolomnya. Nah, kalau di running kurang lebih seperti itu. Ini saya buatnya di Excel ya. Jadi nyalanya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di .metric-nya harusnya bulat-bulat. Harusnya lebih kreatif lagi saya membuat bulat-bulat. Tapi karena di Excel itu lebih gampang saya buat kotak-kotaknya saja. Jadi kurang lebih jadinya nyalanya atau tampilannya kotak-kotak. Padahal nyalanya tidak kotak-kotak, tapi titik-titiknya. Nah, sudah bisa dilihat tadi ya, tidak serumit yang sebelumnya lagi. Sudah jauh lebih sederhana ininya. Karena kita tinggal panggil saja. Prosedur itu, bukan prosedur ya, function ya sekarang yang kita beri nama ya. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya kalau kita ingin membuat atau menyalakan yang karakter A seperti ini. Bisa tidak ya? Nah, jadi caranya adalah kita melakukan proses scanning dulu. Ya, jadi seperti halnya sebelumnya, untuk menyalakan 4 titik kita harus melakukan scanning 4 prosedur yang kita panggil. Jadi prosedur pertama kalau tadi ya baris 1 kolom 1 dan seterusnya sampai baris 4 kolom 1. Nah, sekarang kalau untuk menyalakan huruf A seperti ini tadi, ya, huruf A seperti ini, maka kita akan coba lakukan scanning. Nah, karena ada yang serupa nih ya, maksudnya serupa dari baris 2, 3, 4 sampai 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya barisnya. Maka kita akan lakukan scanning, coba lihat dulu ya. Ini kan bagian kiri, bagian kanan yang dinyalakan untuk nanti bagian dari huruf A secara keseluruhan. Nah, jadi nyala ini kemudian kita akan lakukan scanning atau dengan cara seperti ini ya. Jadi di baris pertama itu kita beri data 0. Di baris pertama kita beri data 0. Nanti baris pertama nih mati semua nih karena kita beri data 0 ya. Kemudian di di baris kedua kita beri data 1. Makanya dia nyala di situ kan ya. Karena apa? Karena di sini baris 2, kemudian kolom 1 ya. Jadi kolom satunya sebenarnya nyala di sini. Tapi karena di baris satunya diberi data 0, maka dia mati. Yang ini ya, ini mati nih. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Kita perlahan tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tadi ini data di baris 1, kemudian dia terhubung ke kolom 1. Karena datanya 0, walaupun di kolomnya sudah 0,
maka dia akan mati di sini. Nah, ini perlahan ya. Kemudian di baris kedua kita beri data 1, masih di kolom 1 karena dia 1 di sini ya, 1 di barisnya, kemudian 0 di kolomnya, maka dia nyala di sini. Nah, ini nyala di sini. Begitu seterusnya sampai nanti ini di kolom di baris ke-7, kolom 1. Makanya di sini di baris kedua tetap di kolom 1 itu nyala semua sini. Nah, sambil diperhatikan di kolom yang lain itu dimatikan semua nih. Kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kecuali kolom 5 ini dihidupkan ya. Makanya di sini sama tadi ini di baris pertama kolom 1-nya mati dan di kolom ke 5-nya juga mati. Karena ini datanya ini baris tadi ya. Semua ini kalau untuk data baris dan ini semua mohon maaf, ini untuk data kolom. Kemudian ini data baris. Nah, itu dia. Belum bisa dipahami ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dijalankan. Tadi kalau kita panggil di void loop-nya, kita panggil nyala dot metric, datanya seperti ini ya. Seperti yang tertulis di slide ini, maka tampilannya adalah kurang lebih seperti itu. Nah, sampai situ dulu. Ajib. Atau yang lain ya. Habis. Saya error Pak, saya coba tadi. Error. Errornya apa tulisannya? Error itu berarti di programnya ya? Iya Pak. Nanti dicek lagi. Exit status 1 void does not name type did you mean void. Itu perpengenalan nggak Pak di sebelumnya tuh Pak, sebelum bolehan tuh. Di mana? Sini ya. Nih. Nah, sebelum itu perlu void lagi nggak Pak buat pengenalannya? Oh, ntar. Ini yang saya salah nih. Harusnya V-nya huruf kecil ya. Mungkin di yang sebelumnya. Nah, ini yang benar nih. Saya coba ini Pak. Coba di screenshot kemudian di ini saya lanjut dulu ya anu ya Ajib ya sambil dicoba ya. Ini Ajib yang mencoba live ini. Nanti besok-besok Ajib yang gantian menjelaskan ya bagaimana itu bisa terjadi gitu. Jadi kurang lebih seperti tadi. Kalau kita ingin menyalakan huruf A, kita perlahan dulu. Jadi baris yang sama dulu kita jalankan atau kita lakukan scanning, baru ke kolomnya lagi ya. Sama seperti tadi. Saya lanjut dulu ya sambil Ajib mencoba tadi. Jadi kalau dia error itu biasanya errornya di programnya. Mungkin ada yang salah ketik ataupun ada yang salah. Karena kita hanya memberi data dengan tipe data boolean. Jadi hanya 0 dan 1 yang kita berikan ke masing-masing titik dan kolom tadi ya. Baik, tadi kita sudah sampai menampilkan dua kaki istilahnya, dua kaki di huruf A-nya tadi seperti ini. Maka kita akan lanjut dulu menampilkan. Jadi ini belum jadi huruf A utuh ya. Jadi baru mohon maaf ini keputus. Jadi baru yang muncul adalah kaki. Kita akan coba tambahkan dulu ya. Bentar. Nah, sekarang kita akan lakukan scanning tambahan. Jadi tadi kalau kaki sudah kita tampilkan dan sudah jalan gitu ya, maka kita akan lanjutkan dengan baris yang tadi harusnya hidup tapi belum hidup. Nah, kalau tadi kan di baris pertama kan semuanya mati itu. Kemudian di baris 4 juga semuanya mati. Bukan. Baris keempat itu yang 3 titik ini ya yang mati tadi ya, karena dia kakinya sudah jalan. Nah ini yang tadi di baris keempat ini yang mati, tapi di baris pertama tadi mati semua satu barisnya. Ya, memang tujuannya seperti itu. Karena yang ingin kita nyalakan adalah 3 titik di tengahnya ini, di 3 titik di kolom 2, 3, 4. Dan juga 3 titik di kolom 2, 3, 4, tapi di baris keempat. Nah itu dia. Mudah-mudahan tidak bingung ini. Ingat ya, yang mana baris, yang mana kolom ya. Ini sebenarnya sederhana aja, mainan baris dan kolom. Kalau ini mainan metrik gitu ya istilahnya ya. Kita lanjut dulu, caranya seperti apa? Maka sebenarnya kita tinggal
nyalakan 2 kali ya, coba kita lihat benar nggak nih, atau kita nyalakan sekali aja. Yang kita beri data adalah di baris 1 ini ya, baris 1. Jadi tadi kan nanti akan kita panggil dan kita akan gabungkan yang menyalakan atau memanggil function.metric dengan data yang pertama tadi ya, yang kaki kiri kanan nyala, kemudian baris pertama mati, dan 3 titik di baris keempat, kolom 2, 3, 4-nya itu juga mati. Nah, sekarang yang kita nyalakan adalah ini. Ya Ahmad ya. Ahmad Zikrillah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau misalkan malas berbicara atau membuka kamera, ya udah di chat aja. Untuk lebih efektif gitu. Nanti kita coba baca-baca ininya. Kita coba bacakan pertanyaannya. Kita lanjut dulu, kita coba lihat. Yang kita nyalakan adalah ini. Saya beri dulu ya. Ini baris 1 nyala. Dan sebentar, 1, 2, 3, 4, 5. Nih ya. Oh ya. Baris 1 kita beri 1. Tapi di kolom pertama itu kita matikan. Karena kolom pertama itu kan harus dapat 0 untuk menyalakan semua kolom yang ada di situ. Tapi karena kita tidak ingin menyalakan kolom itu, maka kita beri data 1. Tapi yang ingin kita nyalakan adalah di baris 1, ini ya baris 1, tapi kolom 2, 3, dan 4 di sini. Makanya 3 kolom ini kita hidupkan di sini. Ini ya 3 kolom ini. Nah ini 3 kolom kita hidupkan. Dan sekali lagi kemudian kita juga ingin mematikan di baris 1 kolom 5. Makanya datanya sini kita beri 1. Makanya nanti di sini titik ini mati. Titik ini juga mati. Nah sedangkan di baris yang lain, ini kan baris kedua kita tidak berikan, nanti tidak nyalakan, baris ketiga juga tidak kita nyalakan. Nah baris keempat sama tadi seperti tadi ya, baris keempat kita beri data 1 dan yang kita nyalakan hanya di kolom 2, 3, 4 ini. Nah seperti ini. Ini nanti kalau dicoba-coba sekali, 2 kali, berkali-kali, 10 kali gitu ya, atau 20 kali nanti paham, oh iya ya seperti itu caranya. Nah. Jadi yang kita lakukan untuk menyalakan 3 titik di baris pertama dan 3 titik di baris keempat adalah kurang lebih seperti itu caranya ya. Oke, ini ada yang perlu lagi. Siapa yang lagi? Tidak apa-apa ya. Nanti rekamannya ditonton saja ya. Atau nanti saya berikan penugasan lagi untuk meresum ya di video rekaman di YouTube-nya. Untuk nanti kalau tidak diminta diulangi, nanti tidak diulangi gitu ya ininya, materinya dibaca. Nah, hasilnya seperti ini ya kalau di running. Nah, kalau misalkan ingin kita gabungkan keduanya, maka sebenarnya tinggal kita panggil saja ya. Atau kita buat lagi satu prosedur yang kita sebut sebagai huruf A gitu. Huruf A seperti ini. Kemudian ini adalah variabel D yang kita tambahkan. Tipe datanya byte, nilainya 3. Jadi variabel D dengan tipe data byte, kemudian 3. Tipe data byte ini kalau tidak salah dari 0 sampai 255 maksimal. Jadi kita bisa beri variabel ini dengan angka dari 0 sampai 255. Nanti dicoba saja gitu ya, siapa tahu nanti saya yang salah. D-nya ini kita beri 1000 dengan tipe data byte, kira-kira error apa tidak di ininya, di Arduino-nya ya, di Arduino IDE-nya. Nah, nih kita lanjut dulu. Maka yang kita lakukan adalah tadi memanggil yang pertama dulu, kemudian kita delay, kemudian kita panggil yang kedua ya, function yang kedua. Jadi sekarang adalah sebuah prosedur huruf A ini ya, sebuah prosedur huruf A yang di dalamnya memanggil function. Nah, ini sudah mulai jelimet ya. Ini prosedur huruf A, kemudian memanggil 2 function di sini. Nah, tadi functionnya kita ciptakan sendiri ya, atau kita create sendiri. Nyala.metric tadi nama functionnya, kemudian dengan parameter dengan sekian 12 variabel tadi. Nah, ini dia. 12 variabel masuk jadi parameter di function nyala.metric. Nah, hasilnya sebenarnya kurang lebih seperti tadi ya. Bentar, ada video nggak nih? Bentar.
Oh ini bukan video ya, foto nih. Nah nanti dicoba lagi ya. Mudah-mudahan ada videonya nih. Saya lupa. Sudah saya sertakan di sini videonya apa belum? Nah kemudian kalau huruf B kita lihat ya. Nah huruf B itu seperti apa? Ternyata huruf B itu kita memerlukan 3 proses scanning ya. Mana huruf B-nya mana tampilannya? Ada nggak huruf B tadi? Oh, huruf B nanti dicermati nih ya, nanti dijelaskan ya. Siapa tahu nanti ada petugas yang saya minta jelaskan kalau nyata dot matrix seperti ini tuh yang terjadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh si microcontrollernya gitu. Nah ini kurang lebih seperti ini ya nyala B-nya. Sebenarnya B-nya ini mau dibentuk apa saja, B kecil, mau B yang model lain, tapi ini adalah B yang standar ya. Standar maksudnya kalau orang menyalakan huruf di dot matrix display itu nyala B-nya atau pola B-nya adalah kurang lebih seperti ini. Sebenarnya polanya bisa macam-macam. Kalau B kecil ya sebenarnya mudah saja ya, tinggal diganti yang tadinya bulatan antara atas dan bawahnya itu sama. Tinggal bulatan atasnya yang dihilangkan. Maka yang nanti terjadi adalah tampilannya huruf B kecil jadinya. Nah, bisa jadi nanti kalau mungkin kan gitu ya, pas ujian nanti bisa jadi seperti itu. Coba kalau misalkan yang diminta tampil itu adalah huruf B, kurang lebih seperti apa nih programnya ya. Function yang dipanggil berapa banyak? 1, 2, atau berapa? Tapi saya kira kalau hurufnya sudah B seperti ini ya. Jadi kalau yang kita atau sudah saya perlihatkan tadi minimal 3 function yang kita panggil atau kita lakukan scanning gitu. Jadi huruf C kurang lebih seperti apa? Kurang lebih kita juga panggil 3 ya, 3 function nyala dot matrix untuk bisa menyalakan huruf C ya. Nah, kurang lebih seperti ini huruf C-nya. Jadi ada nanti coba kita amati ya huruf C ini ya. Huruf C ini sekarang yang ada di sini. Yang pertama dia akan mematikan ini ya, matikan baris 1 dan di kolom 1. Nah, ini baris 1 kolom 1. Kemudian akan menyalakan di semua baris sebentar, baris 2 3 4 5 6 ya. 2 3 4 5 6 baris 2 3 4 5 6 begitu di nyalakan di kolom 1. Nih. Sedangkan di kolom yang lain, kolom 2, 3, 4, sampai 5 itu semuanya dimatikan. Nah, seperti itu ya. Kemudian di baris ke-7, ini ya baris ke-7, itu sebentar. Di kolom satunya dimatikan, tapi di baris ke-7, kolom 2, 3, 4, dan 5-nya itu dinyalakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oh, sebentar. Di kolom ini baris oh ya mati ya, mohon maaf. Ini mati nih di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di baris ke-7, nih ya baris ke-7 dan semua kolom ini mati. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Tampilannya kalau kita lihat nih ya. Ini tadi. Jadi dia hanya menyalakan tadi di baris 2, 3, 4, 5, 6 kolom 1 ya. Itu yang dilakukan. Kemudian ini baris pertama ini sebentar kita kembali. Ini baris kedua ya, baris kedua ini kolom kolom 1 kolom 2 3 sebentar baris kedua ini kolom 1 yang nyala dan kolom ke 5 ya ini. Nah kurang lebih seperti ini. Maka tampilannya nanti adalah huruf C seperti ini. Ya, ini jadi maksudnya baris ke apa? Baris kedua, kolom ke 1 dan kolom 5 ya yang dinyalakan. Nah, coba nanti sambil dipahami apa namanya prosedur yang sudah dibuat tadi, prosedur yang memanggil function ya. Nah, coba kita lihat ini huruf D yang dipanggil adalah function ini, ada 3 juga function yang dipanggil dan istilahnya dilakukan scanning di sini di huruf D. Kalau kita nanti amati, corong diamati baik-baik ya. Yang ini misalkan minta jelaskan function ini
itu akan menyalakan yang bagian mana, kemudian function ini menyalakan bagian mana, kemudian function ini menyalakan bagian mana, sehingga kalau dilakukan scanning dan dijalankan semuanya secara bergantian, tampilannya kurang lebih seperti ini, huruf D-nya. Nah, ini. Ini sampai huruf D. Nah, baik, itu huruf A, B, C, D ya. Nah, nanti bisa jadi yang dicari tahu lagi kira-kira huruf yang lain seperti apa ya hasilnya ya. Kalau kita lakukan scanning dan kita ingin nyalakan dengan cara tadi memanggil function tadi dan dilakukan scanning. Baik, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Jip. Untuk praktikumnya berapa Pak? Dia nanya Pak. Ada yang nanya ya? Untuk Rabu depan gitu loh Pak. Rabu depan itu tanggal berapa, Jip? Tanggal berapa tadi? 8 ya? 8. Oke. Janjian saja seperti kalau kemarin itu habis zuhur ya, boleh habis zuhur. Kalau mau pagi juga boleh. Enaknya kan kami cuma satu mata kuliah Pak di hari Rabu tuh Pak. Jadi jam berapa? Apa ya? Itu nanti didiskusikan lagi ya. Boleh jam berapa lah, dari pagi sampai siang seperti kemarin boleh. Tapi kalau bisa sih sebelum zuhur, jadi kita tidak terlalu siang seperti kemarin. Kalau kemarin kan habis zuhur sampai jam 3 itu. Itu sudah jamnya pulang sebenarnya kalau di kampus itu. Tapi karena memang kadang-kadang ada kuliah yang kalau online sih tidak masalah ya di masing-masing rumah. Kalau yang offline kan sampai jam berapa? Sampai jam 2 itu ya jam ininya. Baik, silakan ada lagi. Jip. Itu perlu pengenalan lagi nggak Pak kalau yang pakai bolehan tadi Pak? Maksudnya? Perlu point check up lagi nggak yang kalau pakai bolehan? Point check up itu apa ya maksudnya? Saya belum paham. Nah Pak, ini bentar, saya besarkan dulu. Kekecilan kalau di saya tampilannya. Partisipan mati chatnya, mana chatnya? Ini Pak, izinnya share sudah Pak. Bentar, terlalu kecil. Coba Ajib pakai kontrol plus. Di mata saya terlalu kecil ini melihatnya. Kalau enggak ya di preferensinya dibesarkan. Gimana ya kemarin banyak preferensi yang tadi. Ini referensi ya. Ntar, ini bahasa Indonesia soalnya ya. Caranya ada ini sudah bahasa Inggris ya. Referensi itu, ntar saya cari dulu. Tools. Di file. Berkas itu, berkas kemudian preference. Nah. Ini bagaimana Pak? Belian bar 1, belian bar 2. Oh, ini kan kamu belum membuat kolomnya sudah ya? Kolom metri 1, 2, 3, kolomnya sudah. 2, 3, 4, 5, 6. Apa pesan errornya? Dia tunjuk baris berapa tuh? Dia nunjuknya di... Oh iya, ini Ajib belum memberi nama anunya, belum memberi nama apa namanya? Si ini nyelodot metriknya ini kebalik, nyelodot metriknya ke bawah, turun ke bawah nih. Harusnya kan void nyala dot metrik baru kurung buka boolean bar 1 dan seterusnya. Paham enggak, Ajib? Di depan Pak ya? Nah, kita kelebihan. Nyala dot metrik, nah itu di cut. Jadi dia mencari itu nama yang dipanggil nama functionnya itu. Nah, itu dia. Masih error nyala dot metrik itu harus disambung Ajib nyala dot metrik kemudian kurung buka boolean. Yang ini nih, ntar saya tunjuk bisa nggak ya? Dicoret aja Pak bisa Pak. Saya coret bisa ya, ntar. Annotation-nya mana nih? Saya kadang bingung nih. Yang di sini nih Ajib nih.
Pokoknya di boolean, kurung buka boolean itu jangan diturunkan ke bawah barisnya. Habis boolean kolom 1 itu coba di delete. Boolean kolom 1 ini Pak. Terus kanan lagi. Terus. Ini Pak. Itu bar 7 Kak ya. Gitu. Coba di end lagi. Itu tidak boleh ada. Itu kan bukan pindah baris. Ntar apalagi kalanya boolean call 2. Bentar. Apa tulisannya error? Setting status 1 error completing forward coordinate misalnya. Coba geser ini, saya bisa geser nggak ya? Ini Pak saya kasih kontrol aja Pak. Coba. Jep. Sudah? Ya Pak, silakan Pak. Kolom 5, 1, 2, 3. Ini boolean. Oke, sudah ya. Coba. Dot metric. Ini namanya live ini ya. Nyala dot metric. Ajib nyala dot metric 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Boolean 1, bar 1, bar 2, 3, 4, bar 5, bar 6, bar 7, kolom 1, 3, 4, 5. Oke, boleh diturunkan sini. Ctrl T. Oke, kita lanjut lagi. Void. Dia nunjuknya di kolom berapa nih? Exit 11. Terus error compiling for Arduino Uno. Ini sudah terhubung belum Kak? Kalau compiling ini? Coba di COM3 Pak, betul aja Pak. Sudah ya, sudah COM3 ya. Oke. Sebentar. Saya tutup dulu tuh. Compiling Arduino for Arduino Uno port. Kalau di sketch. Void nyala dot metric boolean bar 1, bar 2. 1, 2, 3, 1 kolom. Oh iya, ini dirimu belum ini kan point setup-nya mana? Oh perlu kok Pak? Saya kira Ya, enggak. tentu saja. Point setup, kemudian pin mode-nya. Makanya dia bingung. Ini yang dijalankan yang mana? Nah, itu dia. Itu yang ketinggalan. Ngopi Pak. Coba di atas. Oh, bisa Pak. Bisa ya? Nah, Terima jalan kasih belum? Pak. Baik. Nah, itu ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi memang apa namanya? Kadang ada yang lupa. Tadi saya nyari, oh kok nggak ada lagi yang di scroll di atasnya. Jadi sekali lagi si Arduino itu kalau dia kita program maka dia perlu minimal 2 prosedur itu ya, bro, prosedur setup dan juga si point loop ya. Tapi point loop sebenarnya tidak harus ada, cuman tulisan point loop kurung buka kurung tutup kemudian kurung kurawal buka kurung kurawal tutup sudah. Itu kalau misalkan memang tadi semua function yang dipanggil oleh Ajib tadi itu dimasukkan di void setup semua boleh gitu. Tapi dia sekali dijalankan gitu, habis itu nggak di looping lagi. Nah, kalau misalkan kita tidak menyertakan setupnya seperti tadi itu kan dia bingung. Ini yang dipanggil ini pin mode yang mana? Kaki yang mana dari si Arduino Uno yang mikrokontrolernya ATmega 328 itu tadi. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Nah, ini bisa mati sendiri, bisa auto apa nih ya? Kayak ada timer auto cut up kameranya. Jadi seperti tadi hilang itu video saya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dulu. Saya mohon maaf kalau agak belibet ini dan mungkin suara saya agak bindang sedikit.
karena apa namanya lagi pilek ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan kita bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan sekalian yang lain ya, yang dari Palangkaraya bisa ke Banjarmasin, yang dari Banjarbaru bisa ke Banjarmasin dan seterusnya, bisa bersilaturahmi lagi seperti kemarin. Dan mohon maaf juga kalau tadi mungkin saya harus minta Ajib untuk memperbesar segala macam tampilannya karena mata saya tidak bisa melihat kalau yang tulisannya terlalu kecil ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir dan sudah bergabung dan sudah berkomentar ataupun menyampaikan pendapatnya di kesempatan hari ini. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.